Gila sekali lu Durant nggak dihitung. Enggak lah. Andre Iguodala tapi lu hitung. Iya. Ada nggak tadinya bela Warriors jadi bela Nets? Banyak lah pasti. Indonesia lagi. Dia dari Bangka, syuting Laskar Pelangi, habis itu Jualan martabak. habis itu dia baru ke Satya Wacana. Karena yang paling sering disebut itu Sama siapa? sama komentator. Andre. Terus siapa nih ikut kompetisi kok gak main di playoff? Nah, langsung tunjuk Junas saja direkturnya. Oke, yo, welcome back to Breakhouse Basketball Podcast. Masih bersama gua Edo aka The Tank dan partner gua ngumpet. Siapa? Mau Bobo ya? Mau Bobo ya? Yang satu mau Bobo ya? Penasaran siapa dia? Saya udah jelasin tadi ini Breakhouse Basketball ya, bukan Sri Mulat Podcast. Bersama gua dan Bang Farli. Gua pakai baju itu kenapa? Nah, Kalah mulu juga. ya, karena ada yang ini doang. Apa? Ini doang. Itu Jauh belinya, Bos. Habis dibantai ya? lagi ceritain belinya gimana? Juara IBL Terus lu ke Amerika? ke Amerika. Terus udah kosin? Pastinya lah, nggak mungkin ongkos sendiri. Dibayarin semua pokoknya. Full service. Ada lo kan juga kagak? Gak, 5 menit. 2 poin. Menentukan loh. Kita ngomongin Warriors ya. Kenapa sih? Busuk banget nih. Busuk banget soalnya. Parah. Kemarin kalah 53 poin sama Raptors. Waduh, 53 poin. Iya, selisihnya 50. Tapi itu gara-gara satu terus akhirnya Warriors di judge something wrong with Warriors. Yeah. Kalau menurut gue biasa aja, Warriors masih still Warriors kok. Kenapa lu bisa bilang gitu? Karena menurut gue dinastinya belum bubar. Iya. Nggak kayak Miami Heat atau Chicago Bulls waktu Padahal zaman dulu. bicara langsung ini ya. Cavs? Hah? Nggak ada LeBron, Cavs juga langsung. Iya, bubar. Bubar kan? Dinastinya bubar. Bisa dibilang masa transisi dinasti baru nggak sih? Dengan hadirnya Kelly Oubre, Nggak. terus si Andrew Wiggins. Belum ya? Nggak bisa dibilang ya? Dia belum regenerasi. Dia hanya mencari pemain yang cocok sama permainannya Stephen Curry aja sih sebetulnya. Yang bisa dukung Curry supaya permainannya balik kepada zaman keemasannya 2015, 2017, 2018. Karena sebenarnya kan kalau bisa dilihat kan bisa dihitung kok waktu dulu Dynasty itu cuma 3. Durant gua nggak hitung lah. Karena menurut gua Gila sekali lu Durant nggak dihitung. enggak lah. Andre Iguodala tapi lu hitung. Iya. Wih, menarik nih. Karena dengan kehadiran Iguodala dan dulu strategi Steve Kerr untuk menjadikan dia cadangan itu ternyata sangat efektif. Buktinya mereka bisa. Ya final yang tahun kedua memang itu di luar skenario lah, jauh lah karena tiba-tiba si Draymond Green-nya kan cedera. Di band juga ya? Iya, padahal dia kan rekor 739. 739. Lebih bagus dari Chicago Bulls tahun 96. Iya, 72-10 ya. Jadi menurut gua belum bubar. Dinastinya belum bubar. Justru menurut gua ketidakhadiran Clay itu lebih signifikan dibanding Warriors nggak punya Durant. Iya. Benar. Karena ya Clay kan 2019 ya cedera ya pada saat dia lawan Toronto Raptors. Setelah itu emang kelihatan banget jomplangnya, Dok. 15 kali menang doang, 50 kali kalah di 2019. 50 kali kalah. Iya, 50 kali ya kalah 2019. Nah, kita kan sebenarnya ngomongin ini karena peristiwa kemarin yang tadi kita sebut di awal, dia dibantai 53 poin sama Raptors kan. Pada saat si Edo mau ngomongin soal ini, gua buka tadi pagi menang lawan Milwaukee. Iya, lawan Milwaukee Bucks menang 122-121. Milwaukee Bucks tim yang cukup kuat. Iya. Tapi menurut lo sebenarnya Giannis. siapa sih yang cocok gantiin jadi role supporting role playernya kayak zaman dulu ada si Livingston, si siapa namanya? Ada si Livingston, Centering siapa? Paculia. Si basic basket bagus. yang bikin ankle si Kawhi Leonard. Benar, yang bikin ankle kalau Kalau menurut gua sih posisi, kalau dibicara tentang posisi, Warriors butuh pemain gede juga ya, big man ya. Dulu kan punya Harrison Barnes tuh. Tapi ngisi lo mancing forward. gua kan? Lo mancing gua Lo kan? mau ngomongin Harrison Barnes betapa lu. Lama nih. Sebelum syuting dia udah ngomong nih Harrison Barnes nih. Dama tadi nanya posisi apa namanya pemain yang cocok menurut gua. Gua Harrison Barnes. Iya tetap posisi dulu. Kalau sekarang big man-nya dia itu nggak terlalu hasil. Wiseman centernya dengan tinggi 213 cm. Yang diharapkan ya, dan digadang-gadang. Iya, digadang-gadang bisa improve, perform. Ternyata rebound aja 50 besar di
liga aja nggak ada tuh namanya. Dia tingginya 213. Sekarang menurut gue gini, gimana dia bisa jadi top rebounder kalau Steph Curry tiap tembak masuk? Iya itu juga. Jadi dia ngarepin teammate nggak masuk. Nomor 1 rebounder itu malah Draymond Green. Soalnya kalau ada takut sama giginya. Ya. Apa sebutannya? Apa? Donkey. Full of teeth. Full of teeth. Nah, apa namanya? Jadi posisi big man itu krusial banget kalau Damba tanya siapa yang bisa mendampingi nanti kalau Clay sembuh, terus udah ada Curry. Wiseman tetap harus improve. Tapi menurut gua si Andrew Wiggins gak cocok. Kenapa? Karena menurut gua kalau si Golden State Warriors itu kan mainnya dia penetrate terus kick out. Sementara kan si Wiggins itu lebih ke isolate ya. Kayak Harden masuk Golden State juga mungkin belum tentu bisa jadi bagus. Iya. Soalnya dia atletismenya bagus dan Wiggins. Cuma inconsistent aja. Kayak tadi menang lawan Bucks itu cuma 9 poin. Iya. Yang step up malah Oubre sama Wiseman bagus hari ini 13 sama 10 ininya. Tapi kalau punya pemain shooter kayak Steph Curry sih menurut gua lu gak perlu pemain yang atletis sih. Menurut gua justru kalau punya pemain seperti Steph Curry, yang paling cocok itu adalah Klay Thompson. Iya. Karena dia memang mengandalkan perimeter shoot sama 3 point kan. Iya. Kalau misalnya ada satu tim yang kayak misalnya di IBL si Jamar gitu kan, terus Jamarnya mati, yang lainnya mati. Ini kalau misalnya Steph Curry mati, ada Klay Thompson. Iya. Klay Thompson mati, ada Steph Curry, capek juga. Ya kayak peran Klay Thompson di waktu sebelum dia cedera kan, pada saat ada Durant juga masih step up juga, maksudnya nggak langsung jomplang lah begitu Durant masuk kan, di scorer nomor 3 dia setelah Durant. Kalau waktu dulu Durant masuk memang Steph Curry mengalah tuh, dia jadi nomor 2-nya. Jadi memang dikasih panggungnya ke Kevin Durant, karena kalau Steph Curry tetap mau jadi nomor 1 pasti nggak akan workout ya. Iya. Cuma kelihatan kalau sekarang dengan nggak ada yang Thompson, Curry juga masih tetap oke sih. Ya betul. Di ini ya, di tim ya. Cuma kan sekarang kalau dia main sendiri gitu, terus kemudian lawan-lawan itu kan kayak pemain-pemain mudanya juga kan, kalau ngejaga pemain biasa sama ngejaga Stephen Curry juga beda. Iya. Mainnya tuh kayak bercanda tapi pasti gitu loh. Iya. Tinggal nyari supporting case, kayak Damba bilang benar, supporting case-nya benar. Nah, pertanyaan gua ke Damba sama Edo, supporting case-nya kan sekarang Wiggins Oubre sama Green. Nah, menurut lu peran ketiga orang itu cukup nggak sih untuk menambah ketidakhadirannya Klay Thompson? Mau 3 orang kayak gitu sama Klay 1 masih butuh Klay 1 ya? Kecuali yang gantiin Klay Luka Doncic ya beda cerita. Mau ke GSW. Atau dia memang mesti dapat shooter yang kayak Ray Allen. Ray Allen. Ya yang bagus kan si Jazz tuh ininya point guard-nya siapa? Si Conley kan lagi pasti mulu nembaknya tuh. Atau kalau memang kayak itu, kalaupun, tapi gua rasa nggak mungkin karena dia pengen jadi franchise player kan. Siapa bintangnya Phoenix Suns? Booker. Gua rasa kalau Booker masuk sih oke sih. Kalau menurut gua kalau Devin Booker masuk, si Curry jadi Thompson-nya. Jadi dia nggak usah bola kalau misalnya ada. Iya. Kalau gua malah kan di free agency ini kan ada 2 pemain big man yang akan ini ya free agent ya, si John Collins-nya Hawks sama Ibaka juga termasuk tuh. Kalau misalkan Ibaka mungkin, kalau enggak lah gue bilang. Kalau Ibaka kan backupnya si ini ya, jadi Wiseman. Jadi udah nggak di Atlanta Hawks lagi tuh si. Masih. Tapi kan free agency-nya tahun 2021 ini kan. Kalau Ibaka mungkin bisa membantu Golden State, tapi menurut lagi cedera dia. Punggung apa? Iya, punggung. Emang obatnya kelihatan sembuh sama Harrison Barnes masuk. Masih. Kalau ini Steve Kerr dengan rekor yang jelek 2019-2020 masih harus stay gue bilang. Stay ya? Stay itu tidak tergantikan ya? Itu bukan tidak tergantikan, dia akan jadi franchise coach kayak si Greg Popovich sama Matt Carlisle di Dallas Maverick. Rick Carlisle di Dallas Maverick. Jadi soalnya karena si Steve Kerr itu cukup komplit ilmunya, anak didiknya Phil Jackson sama Greg Popovich. Tapi memang walaupun gue
tetap berpendapat yang bikin dia juara itu, Golden State juara itu bukan Steve Kerr tapi Mark Jackson menurut gua. Steve Kerr Nerusin dari 2014 itu ya? 2014 itu aja. 5 tahun kali ya sampai regenerasi Golden State balik lagi Steve Kerr. Kalau menurut lo? Kayak sampai Tunggu Clay sembuh aja lah kita sembuh lihat. aja kita lihat aja dulu. Kita Nah, lihat. Jadi menurut lo bisa lebih cepat? bisa. Karena bisa lebih dengan cepat. keadaan kayak gini juga pemain-pemain yang nanggung-nanggung atau untuk yang trade gitu juga bargaining ke Warriors juga nggak terlalu exciting gitu, nggak terlalu semangat untuk bisa gabung sama Warriors gitu. Kalau ngomongin fans Indonesia kan dulu pada saat 2015 juara kan pasti banyak tuh bandwagonnya Warriors. Dia nggak ngerti. Udah tahu. Sebelum ini dikasih tahu sebelum ini. Sekarang menurut lo nih Dok, kalau misalnya sekarang Nets dengan kekuatannya begitu dahsyatnya pemain superstar, ada nggak tadinya bela Warriors jadi bela Nets? Banyak lah pasti. Indonesia lagi. Kalau Indonesia sih pasti. Pasti ya. Alasannya masih ngefans sama Warriors karena apanya Dok? Steph Curry lah. Apa? Steph Curry lah. Steph Curry ya masih ya? Ya untuk anak-anak lagi anak muda ya. Steph Curry itu sekarang icon iya. Lu ngerti ya Dok? Icon banget. Kalau lu tanya Lu anak ngerti didik gimana lu masih suka Lu ngerti main itu ya? Masuk dulu iklan. Brickhouse Academy dong. Sambut dong. Kita sambut. Ya udah, kalau ngomongin Brickhouse Academy kan Bisa gue nyiptain kayak Stephen Curry? kayak tapi kan setidaknya kan IBL. Apa? Setidaknya kan Ya IBL lah. terus IBL sekarang kenapa gue bingung heran kenapa Indonesian Patriot Nggak main di playoff. nggak main di playoff. Terus ngapain nih ikut kompetisi kok nggak main di playoff? Makanya dia mau ikut ke ini playoffnya NBA abis ini. Kenapa dok? Gak, gue bingung, gue sampai sekarang bingung. Apa sih cita-citanya apa gitu loh? Dia nggak masuk playoff aja orang jadi surprise sih sebenarnya sama penampilan dia. Iya makanya maksud gue kalau memang bisa mengalahkan tim profesional tuh awal-awal dia menang tuh banyak yang ngebahas itu loh. Itu makanya Gimana menurut caranya gua sih ikut rules itu dibuat karena mungkin ekspektasi di awalnya Indonesia Patriot akan sebenarnya dia nggak juga compete sama tim-tim lain. menciptakan kompetisi yang bagus buat IBL juga. Dan daya tarik IBL salah satunya Indonesian Patriots loh. Ya akhirnya. Akhirnya. Nah terus kenapa? Gimana mereka berani ngedang Kenapa? segala macam ya? Kenapa si Junas nggak? Langsung tunjuk Junas aja direkturnya. Mas Junas, rules apa sih nih? Nggak seru das, beneran das. Bridging untuk topik berikutnya mungkin akan mengundang itu ya. Boleh. Kita di Batam dulu kita undang si Sayur. Ya, si Sayur. Langsung Males nih. Oh iya dia, mahal. menurut lu divisi merah, divisi putih yang akan masuk playoff, prediksi lu siapa, Dok? Merah udah pasti nih. Pelita Jaya Bakri. Baru sekali kalah loh. Baru sekali kalah. Terus divisi putihnya udah pasti SM. Sekarang tinggal duanya lagi nih dari merah sama putih. Divisi merah sih masih seru nih. Dua tim tiketnya tuh masih diperbutin Bali, Louvre sama Bima Perkasa. Divisi putih. Divisi putih Indonesia Patriot posisi 2. Harusnya masuk playoff nih. Terus siapa Patriot? Tapi karena Karena dia cuma numpang main. karena dia mau coba pengalaman aja. Enggak, maksud gue bingung orang disuruh punya mental kompetisi, belajar untuk berkompetisi. Udah tapi, dibilang nanti dikasih waktunya. Tapi pada saat dia berusaha berkompetisi justru Jadi nanggung gitu ya. iya, coba nggak diberikan kesempatan yang sama dengan yang lain, namanya bukan kompetisi lah. Oke gitu, namanya suap. Tapi misalnya let's say Tes soalnya, swab tes. kalau misalnya dia masuk playoff, Hah? dia misalnya masuk playoff, Final Four nyampe nggak? Apa ya? Apa gue Yakin lo? Kalau misalkan ya, kita berandai-andai Indonesia Patriot masuk, kemungkinan seminggunya kan lawan Prawira. Masih bisa Masih menurut bisa gua. ya, masih bisa. Lawan Prawira, match up-nya ketemu juga. Tanggung lah kita kalau mau berandai-andai nih Dok, Dam. Kalau misalnya langsung ke final. Jadi tadi ngomongin SM, PJW ini PJWSN, tapi gue menurut gue terlalu prematur nggak kalau kita ngomongin final itu SMPJ? nggak juga lah itu. Udah pasti bukan udah arahnya pasti ke lah, situ ya? kemungkinan besar udah ke arah sana. Coba kemungkinan dua. Finalnya seru banget atau anti klimaks Anti-klimaks lagi. ya. Tapi bisa juga yang jadi anti klimaks SM-nya bisa juga loh. Iya. Bisa. Itu gua udah rasain sih pas gua juara. Asadap. Jadi lo juara pada Ini saat lo nyombong ya? lagi bau aja lawan lo. SM-nya bau, nggak pakai parfum. Jadi kalau dari gua nih divisi merah, Bali United sama Louvre akan ketemu di apa? Sebelum semifinal, apa? Perempat final. Si
PJ sama SM udah nunggu di Final Four ya ceritanya. Ya, udah tuh di Final Gue Four. curang gitu sih. Kenapa nggak 8 aja sih? Kenapa nggak 8 tim aja sih? Bingung gue. Ya lu tanya sama Junas. Banyak dipertanyakan ya pada apa nih. West Bandit sama Bali United kan baru join nih di. Ya, itu menarik juga tuh ya, baru join langsung masuk playoff. Prediksi lu yang melangkah lebih jauh lagi antara dua tim itu? Siapa? Siapa dok? Bali United sama West Bali Bandit? United gue rasa. Bali sih gua. Bali ya? Bali. Tapi aneh juga ya kalau misalnya SMA mainnya nunggu di semifinal. Ditanyain Kan jadi lagi kan nih. apa peaknya, momennya, momentumnya jadi kan hilang juga nunggu lamanya kelamaan kan. Ya, Bisa jadi kalah juga, tapi benar Bisa. juga sih, bisa jadi lebih seru juga kan. Jadi tim yang dia lebih siap juga. Ya sebenarnya kalau menurut gua justru benefit dong buat PJ sama SM. benar secara tenaga benefit. Coba kan kadang-kadang orang yang nunggu main Ya pasti udah hilang feel game-nya itu udah hilang. Bali United menurut lu dok ya? Kenapa dok? Ya gua melihat dia Yang paling step up Bali United siapa? Yosua ya? pemain. Pemain. Suryadin gimana? Suryadin. Bukan, tapi Suryadin ya nggak step up sih emang. Emang segitu Jago. Emang aja. segi emang jago, emang stabil. Cuman yang justru yang kejutan tuh Yosua. Joshua siapa? Dia udah berapa lama nggak main? Yosua ini Nutrisari. Herman. Iya, Herman. Yosua tuh ini ya? Dia sempat off. Berapa lama ya off-nya? Dia tuh terakhir main di SM, dia off tuh sekitar 2017. Itu bekasan Aspak juga ya? Bukan. Enggak, dia Satya Wacana lama. Dia dari Bangka, syuting Laskar Pelangi, habis itu Penjualan martabak. penjualan martabak. Habis itu dia baru ke Satya Wacana. Satya Wacana jago, dia ambil SM. Habis ambil SM dia off. Koming di Bali United? Iya, Koming sih. Stabil juga. Stabil loh, enggak ada. Stabil. Enggak, gua rasa dia kan kemarin pas off kan dia ngantor. Kayaknya dia nggak ngantor, latihan aja di kantornya. Oh, di kantornya mana? Tahu dia kan di Telkom kalau nggak salah. Oh, berarti dia ini manjat BTS. Iya benar dia. Jadi tangannya kuat. Nggak, dia emang pas Steve benerin kabel dia latihan. Menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? Tolong komen. West Bandit, Widi masih ya? Widi, Adriano. Ada Shooter ya? Shooter. Gak jago. Gila sih. Sebenarnya bukan jago, tau gak lo? Tau gak Lip? Kenapa gue bilang Adriano jago? Karena yang paling sering disebut itu Sama siapa? sama komentator. Adriano. Gitu yang ngomongnya. Padahal yang lain juga poin. Tapi jago dia jago. Adanya kan gua ngwatching dia Indonesia Patriot lagi. Mario Davidson. Mario Davidson. Shooter juga ya dok? Shooter juga sih. Seperahu juga sama bini gue dulu kan pas datang ke Indonesia. Seperahu. Dari Wuhan dia pindah ya mau cari lapangan kerja baru di sini. Ada di program The Bricks Stop Nation Hate. boleh. Bridging-nya situ, bridging. Ngapain sih program lain? Ih, ikut ada. Semua ada dia. Gue semua ada. Lu juga semua program ada sih. Iya. Lu siapa sih? Gue bagi Yang bersih-bersih Breakers Media. Gue mengisi kekosongan aja dibanding bayar orang. Dibanding bayar orang. Widi terus siapa tadi? Adriano ya? Adriano, Terus big man-nya siapa ya? legend. Pringgorgowo masih Juga gokil. masih gokil itu. Padlan masih oke loh. Padlan tuh di umur 38 sekarang. Masih in shape banget. Playoff mulai kapan sih, Dok? Itu kemungkinan pas puasa. Puasa ya? Tapi malam mainnya kan. Enggak, katanya sih sebelum sahur. Jadi program-program sahur tuh nggak ada. Program. Jadi sekarang namanya YKI, yuk kita IBL. Nah, setiap halftime ada kuis. Oh, sesar soalnya. Hostnya Andre Taulani ya. Enggak, tapi bener tuh. Mendingan jam 2 pagi. Jadi habis selesai sahur. Masuk angin, pemain IBL-nya masuk Habis angin. itu sahur ya, pada haus. Oh, abis game dia sahur. Kalau saya bilangnya nggak kepikiran lah ide begini loh. Oke, kalau dari gua tim itu SM, Prawira, West Bandit, Pelita Jaya, Bali, Louvre. Setuju lu semua berdua sama gua? Setuju Bagus lah. banget juga gue. West Bandit udah pasti. Masuk. Oh, yang masuk. masuk. Tapi ke Final Four enggak gue. Nah, Final Four enggak. Belum lah ya, belum saatnya. Tapi kalau di merah Bali United bisa kejutan. Kejutan ya. Bisa jutaan ya. Padahal sebenarnya kalau Indonesian Patriot masuk bisa jadi kejutan. Iya. Lu masih nggak setuju ya? Nggak kenapa? setuju gua. Kenapa sih? Aneh banget tuh lu. Orang disuruh ikut. Tapi gue jujur ya, gara-gara lu ngomong kayak gini, gue jadi ke distract juga sih, jadi kepikiran. Jadi kesel juga. Gue jadi kepikiran juga. Iya juga ya. Enggak. Ya gue tuh kepikirannya bener juga. Maksudnya buat anak-anak kan itu kan anak-anak muda.
Maksudnya harusnya dia dari umur segini dibangun jiwa kompetitifnya udah bener nih ikut regular season. Nanggung. Ya kompetitif itu karena ada tujuannya, Dok. Iya. Kalau enggak bukan kompetisi. Ada goals kan yang lo ya juara gitu. Iya. Cuman Dan sekarang IBL orang yang ditunggu-tunggu Indonesian Patriots kok. ya. Apa itu tunggu-tunggu? Si Asidangnya juga ada, mainnya juga smart Iya. juga ya. Ya begitulah, mungkin nanti ada plan lain untuk Indonesian Patriots Semoga ke ya. depannya. Pokoknya Dengan kita mendengarkan Damba. Enggak, sebenarnya kalau Berkomentar. misalnya memang masih mau berpikir ulang itu mungkin masih bisa technical meeting lagi di oh di Bulungan. di gua pulang nggak soalnya ke Jorwil Jakarta Selatan. Nggak dia yang mimpin Bang Ai. Lu tahu? Bisa kapan aja soalnya masuk. Oke lah, kita nanti setuju nggak kita buat satu episode khusus ngomongin Indonesia Patriots? Setuju banget. Yang Ya, ngomong bisa nanti kita undang. Undang manajernya ya. Tanya itu Kang parkir belakang. Bang Yopi. Ini kita undang Bang Yopi. Karena dulu dia manajer juga. Manajer apaan? Manajer pantry. Oke, thank you Mas Damba, Bang Farli, Bowlers. Apa pendapat Anda tentang Indonesian Patriot? Iya, benar. Komen di Iya, bawah. iya, oke. Oke, Bowlers, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next episode. Thank you, Bowlers. Bye.